Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba kembali review salah satu motor yang baru aja hadir di kita. Sebenarnya motor ini bukan motor yang secara model baru, namun Kawasaki menghadirkan update terbaru untuk model year 2021. Ini adalah Kawasaki The Tracker. The Tracker, mungkin kalau dulu kita kenal sebagai The Tracker 150, namun tahun ini namanya hanya kayak gitu, Kawasaki The Tracker. Basisnya ini adalah sebuah varian supermoto yang berbasiskan KLX 150. Kita cek apa yang baru di The Tracker ini. Ya, teman-teman sekalian. Jadi ini nih, Kawasaki The Tracker model year 2021. Dan bagi saya yang menarik adalah dan bedanya dibandingkan dengan varian 2020, yaitu pertama itu udah kelihatan banget bahwa dia sudah menggunakan suspensi depan upside down dengan warna gold. Nah, kalau Kawasaki The Tracker yang paling standar, dia juga sudah pakai upside down. Cuman upside down itu terakhir warnanya tuh hitam. Nah, kalau di yang 2021 ini, The Tracker, kayaknya sih ini The Tracker SE ya. Kita akan lihat, saya juga nggak tahu. Tapi ini kayaknya The Tracker SE. Dia suspensinya sudah upside down dengan warna gold. Ini keren banget. Setelah itu, di bagian handlebar, dia tuh langsung dipakein kayak handlebar cover gitu ya. Handle covernya itu plastik, menggunakan plastik PE bukan plastik ABS. Tulangnya itu sebagian tebal tuh di bagian sini biar dia tuh lebih kuat gitu ya. Sementara tidak ada tulangan besi gitu ya, jadi dia cukup lentur dengan posisi mounting di sebelah sini teman-teman sekalian. Nah, jadi seperti itu untuk Kawasaki kayaknya SE, namun dengan warna yang boleh dibilang cakep banget, yaitu hijau army agak-agak dark. Nah, apalagi yang didapatkan di The Tracker SE ini, kita akan memperoleh yang namanya skid plate. Ini masih plastik, tapi dia tuh kayak yang lentur banget ya. Kayaknya ini durable banget, nggak mudah untuk pecah gitu ya. Plastiknya plastik PE, tidak mudah pecah dan cukup tebal teman-teman sekalian. Kalau dilihat, nah, cukup tebal ya. Dia itu memproteksi bagian depan dari engine bagian bawah ya, bak oli bagian depannya sampai di bagian bawah bahkan ya, bagian bawah. Dan juga kita memperoleh detail cover frame di bagian pivot dari antara frame dengan swing arm. Jadi kayak gini. Dan ini tuh berguna banget bagi teman-teman sekalian yang nggak pengen bagian framenya itu agak-agak rusak jika terkena sepatu. Karena sepatunya trail atau supermoto kan biasanya tinggi-tinggi dan hard, sehingga kadang-kadang suka gampang kena di bagian pivot atau frame dari motor ini. Nah, kita lihat juga skid plate-nya di sebelah kiri gitu ya, ini kayak gini ya teman-teman sekalian ya. Dan kalau kita gabung lagi, nah dia biasanya skid di bagian plate untuk bagian samping kiri ini kayak gini teman-teman sekalian. Prosesnya itu yang bagian bawah itu dibaut menggunakan baut L, sementara yang bagian atas itu dia itu diikat menggunakan cable ties. Oke, balik lagi ke desain utama dari The Tracker. Kita bisa lihat di sini. Untuk headlamp itu boleh dibilang mirip-mirip banget dengan KLX 150. Ya, kita lihat di sini. Dengan headlamp itu dia masih bulb atau menggunakan bohlam, tapi sudah yang jenis yang intensitas tinggi ya, H series kayak gitu. Untuk headlampnya kita bisa lihat di sini. Lalu ada lampu malam di sini atau lampu senja. Dan ini seperti biasa lampu sennya ini kayak gini, menggunakan warna yang kuning. Dan biasanya ada sedikit perbedaan di front fender atau spatbor depan yang boleh dibilang dia agak lebih sedikit kecil bila dibandingkan dengan seri trail ya atau KLX. Dan kalau kita lihat ke bawah, yang menarik ya, selain dari suspensinya ya, selain dari suspensi upside down dari Showa, kita bisa lihat juga untuk yang terakhir kali The Tracker itu menggunakan bannya yang udah ring 17 teman-teman sekalian. Jadi kalau dulu The Tracker 150 itu menggunakan ring 14, nah ini udah saya pakai ringnya 17. Which is ini lebih ke ring motor-motor sport. Bannya sendiri juga menggunakan ban motor sport
yaitu apa nih? YRC Road Winner, teman-teman sekalian. Ya, ban YRC Road Winner RX01F yang hadir di bagian depan ini sebenarnya ya ban untuk bisa dipakai untuk tubeless ya. Tapi karena ini dia menggunakan ring jari-jari ya, velg jari-jari, ya artinya tubelessnya tidak bisa dimaksimalkan. Nah, kita bisa lihat juga velgnya nih. Sebenarnya ini velgnya juga cukup istimewa karena velgnya ini bukan sembarangan. Ini adalah menggunakan velg Takasago Excel Asia. Untuk ban depan itu velgnya menggunakan ring 2,15 inch lebarnya, teman-teman sekalian bisa lihat di sini. Tidak terlalu lebar banget gitu ya. Tidak terlalu lebar banget, tidak terlalu kegedean banget ya pada dasarnya. Namun kebanyakan dari konsumen itu kebanyakan memilih ban depan tuh dengan velg yang lebih lebar lagi, kayak misalkan 2,5. Sementara ini masih 2,15. Ya, tulisan Takasago Excel Asia itu di sini, teman-teman sekalian, ban ring 17 dengan lebar 215 gitu loh. Sudah SNI. Nah, jika kita simak di bagian kiri, ini salah satu yang membedakan The Tracker dengan KLX, yaitu rotor dari cakram rem depan itu boleh dibilang lebih lebar bila dibandingkan dengan KLX series. Dia itu kalau untuk yang The Tracker itu diameter tuh sampai 300 ya, teman-teman sekalian ya. Jadi rotornya boleh dibilang 300, tipenya juga keren, tipenya floating, menggunakan pengereman 2 piston kaliper. Secara umum ini keren banget sih. Secara umum juga suspensi depan upside down-nya ini dibuat oleh Showa. Dan jika kita lebih detail lagi, ini untuk suspensi depan upside down-nya itu ukurannya itu cukup gede ya, 35 mm. Nah, dari bagian depan kita hadir ke bagian atas. Yang keren dari Tracker tuh tetap aja, teman-teman sekalian, salah satunya dari handlebar yang di bagian tengahnya tuh gede gitu ya. Dan ini tuh boleh bilang pas banget bila kita mau ganti misalkan handlebar dari handlebar beberapa brand aftermarket ya, kayak misalkan Pro Taper, itu semuanya ukuran di bagian headstocknya itu lebih diameternya tuh lebih gede bila dibandingkan dengan yang misalkan bagian gripnya. Sementara panel-panel saklarnya boleh bilang standar sama aja, engine kill switch, starter. Lalu kita bisa lihat juga ada choke di sini. Dan ini tuh karena motor ini tuh masih karburator gitu, jadi masih ada choke. Jauh lampu dekat, lampu sen, dan horn. Kaca spionnya modelnya yang sporty 1, 2, 3, 4, 5 segi gitu, tapi agak sedikit beda kanan dan kiri gitu ya. Jadi ukurannya tuh agak sedikit random. Sementara kita bisa lihat juga panel dashboardnya itu ada fuel meter level, lalu ada beberapa lampu-lampu, lampu sen, lampu jauh, dan lampu normal. Nah, ini juga di sini tuh ada penunjuk speedometer yang juga masih analog gitu ya, teman-teman sekalian, belum ada tachometernya, sama dengan beberapa motor-motor 150 cc ya, beberapa kayak misalkan CRF dan KLX. Kuncinya juga di sini masih biasa, teman-teman sekalian. Dan kalau kita pilih warna hijau ini, pada dasarnya itu keren banget karena hijaunya itu susah untuk diinikan. Jadi hijau army, agak-agak dop, tapi masih sedikit keluar bling-blingnya dikit gitu ya, kayak ada apa ya, jadi dia tuh keluar kayak metaliknya dikit, tapi dia doff kayak gitu, teman-teman sekalian. Sementara seperti juga KLX series, untuk bagian body-bodinya dia menggunakan plastik yang PE, teman-teman sekalian. Jadi artinya kalau PE ini lebih durable, kalau misalkan dia terjatuh terus habis itu ke bending dikit nggak langsung pecah. Sementara kalau ABS biasanya langsung pecah gitu loh, teman-teman sekalian. Kita bisa lihat juga joknya nih, teman-teman sekalian, 2 tone dengan belt di tengah. Nah, ini beltnya ini nggak mengikat ke jok, tapi dia dibaut ke bagian framenya. Nah, seperti ini. Untuk bagian belakang masih sama seperti KLX. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah tempat untuk toolset di bagian sini, sama seperti KLX juga. Dan ban belakang, teman-teman sekalian, ban belakangnya dia juga menggunakan ban ring 17 dengan ukuran 120/70 17 dengan
ban belakang itu velgnya tuh sama, aluminium Takasago Excel Asia dengan ukuran, ada tulisan ini teman-teman sekalian nih ya. Nah ini dia nih, ukurannya 300 teman-teman sekalian ya. Jika depan tuh 215, depannya belakangnya 300. Aluminium Takasago Excel Ring Asia, mantep nih teman-teman sekalian. Dan untuk sproket belakangnya full, nggak ada lubang-lubangnya, bolong-bolongnya sama sekali. Di bagian sini langsung pejal kayak begitu. Sunstar ukuran 45 tit atau 45 gigi gitu ya. Hadir di belakang rem 1 piston kaliper dari Nissin. Kita juga bisa lihat cakram belakangnya, rotornya itu nggak terlalu banyak lubang-lubang pendisipasi udara, tapi dia sudah modelnya wave teman-teman sekalian. Nah untuk suspensi belakang juga menggunakan produk Showa. Masih ada teman bisa lihat sini ya, tulisannya Showa Indonesia, monoshock ya, monoshock Kawasaki buatan Showa. Dia ada di dalamnya itu ada kayak gas juga yang dikombinasi dengan oli suspensi pasti ya, namun gasnya itu biasa ditaruh di dalam sebuah bladder, apa namanya tuh, bladder karet gitu ya, atau kayak balon karet yang dengan sisi yang tebal kayak gitu teman-teman sekalian. Monoshocknya kalau ini menggunakan warna yang agak-agak brown, terus dia tuh menggunakan kayak mekanisme link juga sedikit ya, ada mekanisme linknya, teman-teman bisa lihat di sini mekanisme link dari monoshock The Tracker ini. Sementara kita bisa lihat lagi untuk sprocket depan tuh tidak dikasih full tutup, tapi dia menggunakan kayak tutupnya setengah doang kayak gitu. Nah sekarang kita ke engine nih, yuk. Nah teman-teman, sekarang kita lihat engine-nya atau mesinnya. Mesinnya boleh dibilang sih sama dengan mesin yang dipakai oleh KLX 150, dimana ini tuh pada dasarnya kubikasinya 144 cc dengan bor kali stroke itu 58 kali 54,4, jadi lebih overbore kayak gitu ya, dan menghasilkan power sekitar 12 PS di 8000 rpm dengan torsi maksimum 11,3 Nm di 6500 rpm. Masih single overhead camshaft atau SOHC 2 valve menggunakan karburator. Nah ini sobat sekalian, salah satunya contoh adalah dia masih ada kelihatan kayak keran bensinnya kayak gitu sobat sekalian. Nah dari sini sobat sekalian bisa lihat karburatornya dengan lebih jelas gitu ya. Karburatornya NCV24, nah, boleh bilang seperti itu. Ini untuk daerah sebelah kanan itu ada kayak busi ya, kita bisa lihat ini tarikan dari kopling, teman-teman pasti udah ngerti semua yang kayak gini. Dan ini jalur udaranya ke belakang dan tempat filter udaranya itu di bawah jok teman-teman sekalian, sementara akinya ada di bawah dari jok ini juga. Dan teman-teman bisa lihat dari engine exhaustnya itu keluar seperti juga motor-motor trail melalui dalam dan mengakhiri di bagian belakang ke rear apa exhaustnya kayak gini, kayak gitu, mantep ya. Basically The Tracker 150 ini punya tinggi yang boleh bilang lumayan ya. Di Kawasaki Indonesia tidak terlalu ditulis berapa ketinggian atau seat height dari The Tracker ini, namun kalau kita cek di beberapa spek kayak misalkan di Kawasaki Thailand itu hadir kayak misalkan ketinggian dari jok tempat duduknya itu sekitar 84 cm. Nah teman-teman sekalian, jadi seperti itu, tapi ini masih lebih pendek ya bila dibandingkan dengan varian-varian trail. Dan biasanya walaupun dia 84, pada saat dinaikin itu kan biasanya dia akan langsung turun karena sifat dari suspensi motor-motor dual purpose itu sedikit lebih empuk. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, first sight impression dari The Tracker 2021. Nah jadi itu aja teman-teman sekalian, tadi sudah lihat bagaimana review pertama first sight impression dari model year 2021 Kawasaki The Tracker. Next kita akan coba untuk mencobanya review di jalan, bagaimana feel ridingnya. Pada dasarnya saya sendiri belum pernah merasakan kembali ya, udah lama banget kayaknya
The Tracker ini seperti apa reading feel-nya di jalanan. Karena dulu Kawasaki itu menghadirkan The Tracker itu dengan ban yang kecil banget gitu ya, ring 14. Nah sekarang akhir-akhir ini Kawasaki menghadirkan The Tracker dengan ban yang ring lebih besar, yaitu menggunakan ring 17. Ya, sampai berjumpa di review selanjutnya The Tracker ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.